Hmm. Al-junub wasamin wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'. Ini adalah bab terakhir di bab taharah insyaallah. Jadi insyaallah pada hari ini kita akan ambil dua pasal. Yang pertama ma yuhramu 'alal junubi khamsatu asya' sama ma yuhramu 'alal muhdits. Jadi ada dua. Kalau kemarin yang berkaitan dengan haid, nifas, itu adalah 8 larangan mereka. Sedangkan untuk junub dan muhdits ada 5. Jadi kalau kita apakan al-muharramat. Ini gambarannya. Al-muharramat kita bagi 3. Kalau yang untuk haid wa nifas berapa? 8. Sedangkan untuk junub 5. Kemudian muhdits ada berapa? 5. Berapa totalnya Bapak Ibu? 18. Apa Bunda? Yang ketiga Muhdits. 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 Ya. nampak dari angka jalannya nampak. Sa. Sa. Muhdits. 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 Dari kalimat ahdasa yuhdisu, ihdasan. Bukan tak. Muhdits. Jadi yang akan kita pelajari hari ini insyaallah junub dan muhdits. Insyaallah pekan depan kita akan masuk mawaqitus shalah insyaallah. Di sini kita secara ringkas saja. Kata muallif rahimahullah atau kata pensyarah wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Jadi yang diharamkan bagi orang junub. Kenapa dinamakan junub? Dinamakan junub berasal dari kata bermakna menjauh, jauh. Bukan. Junub itu dinamakan junub itu dia menjauh dari yang berkaitan dengan perihal ibadah seperti sholat. Ya, itu nama junub itu kan. Kecuali sudah mandi. Ya, kecuali dia sudah bersuci, maka dibilang junub. Junub kan menjauh itu. Kemudian yang pertama dilarang bagi mereka itu adalah salat. Sudah pasti orang junub. Penyebab junub mungkin bisa jadi pertama apa? Jima. Kedua, ihtilam. Mana ihtilam? Mimpi basah bahasa kita itu. Ihtilam. Ya, perempuan enggak ada kayak ihtilam ya? Ihtilam. Mimpi. Kemudian penyebab junub lagi adalah istimna. Mana istimna? Al-istimna itu artinya adalah azawat bilyat mungkin. Ya, masturbasi onani itu. Anikah bilyat bahasa hadis Rasul itu anikah bilyat. Bukan. Jadi
Penyebab junub itu yang pertama jima. Ya. Yang kedua apa? Ihtilam. Mimpi. Yang ketiga istimna. Inilah penyebab junub. Kalau misalnya di antara ini menimpa seseorang, berarti pertama dia tidak boleh solat. Baik itu kalau bahasa kita itu ada namanya masturbasi atau onani. Kalau bahasa hadis Nabi itu an-nikah bil yad. Istimna. Asal kata dari kata mani, Pak. Apa, Bu? Ya, seperti itu. Ya. Soalnya Bundo itu makalah dulu kuliah. Jadi kalau salah satu dari yang tiga ini menimpa seseorang, berarti dia pertama tidak boleh salat sampai dia yaktasil, hatta yaktasil, sampai dia mandi. Bersuci lah. Kemudian salatnya itu fardu dan nafal. Salat wajib dan juga salat sunnah. Jadi diharamkan bagi dia itu, bagi orang yang mendapatkan salah satu tiga ini untuk melakukan ibadah seperti itu. Kalau puasa gimana? Boleh, Bu. Boleh, Bunda. Boleh, tapi menjelang mandi harus. Ya, mandinya itu di sahur tuh karena mau sholat. Ya, boleh. Misalnya, yang nggak boleh itu di puasanya dia pas di siang hari itu nggak boleh. Yang nggak boleh itu di siang hari ya dia melakukan salah satu yang tiga ini. Batal puasanya. Karena ada orang itu nggak boleh masak mandi dulu. Enggak. Misalnya suami istri malam hari di bulan Ramadan berjima. Kemudian dia sahur. Boleh nggak sahurnya? Boleh dia. Boleh dia sahur, tapi nanti mandinya bukan puasa, tapi karena sholat subuh itu. Itu dia. Jadi yang penting sholatnya fardu dan nafil tidak boleh. Gitu. Termasuk dia kategorinya juga sujud syukur, sujud tilawah juga dia tidak boleh untuk melakukannya kalau dia junub itu. Iya, enggak boleh sujud tilawah. Iya. Kemudian wasani apa? Enggak, dia enggak boleh dia sujud syukur. Iya, itu lain lagi, Bu. Lain lagi. Iya, itu lain lagi, Bu. Jadi sujud syukur satu, sujud tilawah satu tambahannya. Kemudian wasani qiraatul Quran. Jadi enggak boleh juga ketika orang junub itu membaca Quran. Maksudnya adalah ayu di situ ghairu mansukhit tilawah. Maksudnya adalah ayatnya, hukumnya yang belum dihapus. Kan di dalam Al-Quran tuh, kan nanti ada tuh pelajaran di usul tafsir itu kan. Ada ayat mansukhah, ada ayat nasikhah nanti itu. Nanti insyaallah akan dijelaskan sama Ustaz Frista tentang ayat mansukh dan nasikh ya kan. Nasikhah sama mansukhah. Nanti di pembahasannya di usul tafsir. Tapi di sisi fikihnya, kalau ada di dalam Quran itu, misalnya ayatnya itu tidak dinasakh hukumnya dan lafaznya masih ada, maka itu tidak boleh kita membaca Quran. Nanti insyaallah akan dijelaskan apa itu ayat nasikhah sama mansukhah nanti itu. Di usul tafsir juga, di usul fikih nanti ada juga. Kemudian katanya ayatan kana au harfan sirran au jahran itu. Ini penjelasannya adalah membaca Al-Qur'an kan dilarang bagi orang yang di antara yang junub ini kan.
Maksudnya adalah ayat Al-Quran itu yang tidak dimansuh tilawahnya, yang tidak dihapus tilawahnya itu. Kan di dalam Al-Quran itu kan ada lafaznya yang sudah tidak ada di dalam Al-Quran lagi, seperti rajam kan ada lagi itu, kan udah dihapus tuh lafaznya itu. Nah, itu tapi bakiyah tetap tinggal hukumnya itu. Jadi nanti insyaallah di ilmu tafsir dijelaskan sama Ustaz. Bocorannya. Ya. Kita paham apa yang dimaksud dengan tidak dimusak. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu jadi dalam Al-Quran itu ada ayat itu, dia lafaznya tetap ada, tapi hukumnya sudah dihapus. Nah, seperti misalnya menikahi saudara, ya kan, saudara kandung, kan sudah dihapus hukumnya itu, Pak. Lafaznya masih tetap ada. Seperti rajam, ya kan, ayatnya sudah dihapus, hukumnya tetap ada. Seperti itu ayat nasikh wa mansukh itu, Pak. Nah, atau kemana gini, Ustaz? Ketika kita dalam junub dan junub, alhamdulillah sama nggak pemahamannya? Di sini dijelaskan kalau dia bersifat zikir tidak masalah. Karena kan di dalam Al-Quran itu ada zikir. Misalnya subhanallah. Misalnya kita junub nih kan? Kan ada ayat yang mengatakan kalau kita musafar subhanallazi sakhkhara lana kan? Itu kalau kita niatnya untuk membaca ayat tersebut bermakna zikir, tujuannya zikir, itu tidak masalah. Kalau selain zikir kita masuk itu Al-Quran, itu yang enggak boleh dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai situ gitu. Iya. Cuma kita dalam keadaan kita sama nggak konsekuensinya itu? Kalau dia bermakna Al-Quran, itu enggak boleh. Tapi kalau dia misalnya kita minum nih, kita junub kan, habis apa kan, minum air, kan Bismillah kan terdapat dalam Al-Quran. Kalau tujuan kita minum baca Bismillah, itu boleh karena zikir. Ya. Tapi kalau kita niat itu adalah kita membaca ayat, itu nggak boleh. Apa? Iya. Membedakan dia ayat atau zikir ya Pak. Yang pertama adalah Al-Quran itu di dalamnya mencakup ada untuk zikir dan doa. Kemudian yang membedakan di situ adalah kembali kepada niat, qasdun, tujuannya. Seperti misalnya kita mau makan tadi kan, baca bismillah. Karena kalimat bismillah itu ada di dalam Al-Quran, tapi tujuan kita berzikir bismillah. Boleh. Kalau niatnya zikir. Tapi kalau niatnya untuk Quran, baca Quran, tidak boleh itu. Kalau kita dalam keadaan junub itu. Iya. Alhamdulillah. Atau misalnya kita mau berangkat safar, kan ada subhanallazi sakhkhara lana kan? Doakan Al-Quran itu. Tapi kita ini kan zikir dan doa. Itu boleh. Meskipun kita misalnya tahu-tahu kita tadi kan misalnya sedang nunggu di pesawat, ya kan, tiba-tiba kita tidur mimpi lah, ya kan, nggak mungkin kita nanti tinggal sama pesawat, kita naik lalu kita baca yang tadi subhanallahilladzi sakhkhara lana kan, itu kan di dalam ayat itu Quran ada, tapi niat kita itu zikir dan doa meskipun kita junub, itu boleh Pak Ibu. Iya. Kemudian ayatan kana au harfan, satu ayat aja atau satu huruf, sirran au jahran, itu enggak boleh. Wa kharaja bil Quran wa Taurat wal Injil, berbeda dengan Quran, keluar selain dari Quran yaitu Taurat dan Injil itu. Amma azkarul Quran fatahilu la bi qasdi Qur'an. Nah, ini jawabannya. Amma azkar, adapun zikir yang terdapat dalam Quran itu fatahilu, maka dia boleh. La bi qasdi Qur'an, bukan tujuannya itu bermakna Quran. Kan banyak misalnya
kita mau satu ke daerah kan ada kita minta perlindungan kepada Allah kan ada ayatnya itu dalam Quran kan kita baca untuk zikir meskipun kita dalam keadaan junub itu kan tidak masalah itu. Tapi katanya tadi fatahillu la biqasdi Quran. Jadi niatnya adalah niat zikir atau doa itu. Meskipun zikir dan doa tersebut lafaznya diambil dari Al-Qur'an itu boleh. Kemudian di sini wasalisu masul mushafi wa hamluhu min babil aula itu. Maksudnya adalah menyentuh mushaf dan membawanya min babi aula di antara bab yang utama. Misal kita tidak boleh menyentuh mushaf itu. Menyentuh kecuali darurat. Misalnya mushaf itu di sini. Kesenggol mah kita mau jatuh ya kan apa kita biarin aja junub gitu. Jadi kalau kita refleks kan darurah itu atau misalnya setelah jatuh masa kita biarin aja seperti itu kita ambil itu lebih bagus ya. Menyentuh dan membawa. Iya, membawanya itu seperti ini. Yang namanya membawa kan. Kita junub nih. Ada Al-Qur'an. Posisinya bukan darurat keadaan kita bukan darurat. Tahu-tahu kita ambil aja, kita pindahan aja. Mau pindahin di sini ke sana. Ya kan? Kecuali misalnya kita lihat nih atap mau rubuh atau bocor, hujan lah rembes. Nah, kan darurat. Kan darurat itu. Apa nunggu kita mandi dulu? Habis Qur'annya nanti kan. Nah, ambil dulu baru pindahan. Karena kan darurat. Jadi membawanya dalam keadaan darurat. Kalau enggak darurat, diambil aja, dipindahin aja. Padahal kondisi kita sedang junub. Itu tidak boleh menyentuh mushaf tersebut. Bahkan misalnya di sini di kosyab ini kayu atau di sini ada ayat-ayat Al-Qur'an itu enggak boleh kita sentuh itu. Misalnya terpajanglah ayat Al-Qur'an itu misalnya seperti ini di bingkai ya kan. Maka itu tidak boleh kita karena di dalamnya ada ayat Quran itu. Kan seperti itu. Terus mushaf juga kalau hanya potongan ayat. Dia bukan mushaf tapi untuk bagian dari ihtiram. Ini pun mushaf. Iya, kalau mushaf kan apa? Kalau itu kan karena ada ayat-ayat Allah di dalamnya itu. Kecuali dia darurat. Apa, Bu? Ya kalau tidak boleh membawa ayat saja itu relevan dengan mushaf. Beda kalau mushaf kan yang gabungan suhuf. Tapi kalau lembaran ayat tadi potongan ayat itu terdapat di sini, terdapat di situ, di sini. Bahkan kita tidak boleh sentuh dia itu. Itu dia. Iya, kan potongan ayat itu. Iya. Beda, Bu. Karena dia bagian dari Quran. Jadi kalau tertulisnya sulit beres. Iya. Ayat-ayat Allah misalnya terpajang kan ada di bingkai itu. Ayat kursi kan biasa tuh yang di kaligrafi itu. Kalau kita junub tidak boleh kita iya, kecuali darurat itu. Atau misalnya gempa, kebakaran atau gimana lah, kita mau selamatkan kan, kita bawa itu. Jadi potongan ayat pun kalau misal ditaruh di tetap nggak boleh kita sentuh. Konsekuensi kalau ayatnya api, Pak. Kalau di HP beda, dia bukan bagian dari mushaf. Ya, kalau di sini kan dia bukan bagian dari mushaf. Itu. Kalau yang namanya mushaf itu kan di dalamnya ada rosom. Ada tulisan warna-warna biru, merah di dalamnya kan. Kemudian ada namanya bisa kan di sana kan ada tali, ada apa. Kemudian ada semacam ghilaf. Ghilaf itu semacam ini seperti ini kan. Nah, itu namanya mushaf. Itu dia. Makanya kalau kita bawa seperti itu misalnya kan ini nggak menjadi mushaf kan mushaf itu gabungan dari suhuf, gabungan dari lembaran. Nah, dicetaklah dibentuk seperti itu kan sebagaimana dari zaman Khalifah Utsman bin Affan dahulu kan, maka itu dinamakan
mushaf sampai sekarang kan. Nah, jadi kan Amerika itu sudah mengatakan itu mushaf. Yang sekarang kita baca itu kan mushaf itu kan di zaman dahulu kan sudah ada, di zaman Utsman bin Affan kan sudah dibikin nih. Kemudian disepakati model inilah katanya kan. Nah, kemudian dia bergilaf seperti ini kan. Ada apa? Gilaf itu semacam ada kulit apa? Digabungan lah dia kan. Nah, maka dinamakan mushaf. Itu sebenarnya ragu duluan. Menurut sebagai pendapat mushaf itu adalah Al-Quran yang tanpa ada bahasa Indonesia. Kurang lawan. Iya. Atau yang mushaf itu dimaksud betul-betul full Al-Quran itu yang ada bahasa Arab. Jadi yang kalau yang itu Quran terjemahan ya kan. Ya. Nah, dan dia juga bisa termasuk mushaf karena mushaf itu gabungan dari lembar-lembar Al-Quran dahulu. Kemudian dicetak, dibikin seperti yang ada pada kita sekarang. Ada ghilaf, ada jilidnya di dalam itu mushaf itu. Nah, jadi kita simpulkan aja ada ayat Al-Quran walaupun ada bahasa Indonesia itu mushaf. iya, ada mushaf itu. Cuma nanti ada Kan ada pendapat yang lain. Iya. Itu bukan mushaf tadi. Tapi mushaf itu murni ayat. Iya. Itu yang lebih apanya itu lebih kuatnya pendapatnya bahwa mushaf itu murni Al-Quran. Murni Al-Quran. Mushaf. Ada bahasa Indonesia dalamnya. Iya. Jadi kalau ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalamnya itu tidak murni gitu. Iya. Jadi ada juga mengatakan yang mushaf itu misalnya kalau ada terjemahan, ada tafsirnya itu kan di dalamnya dia kan termasuk terhitung mushaf juga Quran ya kan. Tapi dilihat yang mana yang lebih banyak di dalamnya itu tafsir atau ayat-ayat Qurannya itu. Itu. Nah, kalau misalnya lebih banyak dia condong kepada pentafsiran, maka dia itu boleh kita sentuh itu. Kalau misalnya dia bercampur dengan terjemahan, lebih banyak terjemahannya, maka itu boleh kita sentuh. Tapi dia bisa jadi terhitung mushaf. Mushaf itu kan kumpulan-kumpulan lembaran yang disatukan, yang dibukukan. Itu namanya mushaf, Pak. Kumpulan dari mushaf itu. Beda, Pak. Apa? Mana? Ada tuh. Itu di hadis Nabi ada juga. Tidaklah seseorang junub itu membaca tuh sesuatu dari Quran. La yaqra'u al-haid wala junub syai'un minal Quran. Iya. La yamassuhu ilal mutahharun. Jadi itu Bapak Ibu, jadi menyentuh mushaf dan membawanya kalau kita keadaan junub tidak boleh itu. Yang keempat adalah min babin aula, di antara bab yang paling utama itu. Maksudnya adalah menyentuhnya dan membawanya aja tidak boleh, ya kan? Ya kan? Menyentuhnya aja tidak boleh. Apalagi membawanya, Pak, itu. Di antara bab yang paling utama itu. Maksudnya adalah menyentuhnya saja tidak boleh, apalagi membawanya, ya kan? Warabi' yaitu at-tawaf fardun au naflan. Tawaf yang fardu itu kan yang seperti umroh dan haji. Tawaf yang nafal itu misalnya dia mau perpisahan, mau pulang, itu kan nafal itu. Karena tawaf itu dia terhitung salat. At-tawafu bil bait salah. At-tawafu bil baiti salah. Itu dalilnya. Tawaf di Baitullah itu seperti salat. Makanya para ulama itu bilang salat yang boleh berbicara itu tawaf. Kan sambil berkeliling kita, itu bedanya. Iya. Dia tetap terhitung pulang lagi. Junub dia sedang apa? Keluar dia kan? Tal dia. Iya. Hah? Ya, kalau dia hukumnya sama hukum sholat dia. Batal ulang lagi dia. Ya, itu. Itu hal yang sangat, iya.
Naflan itu sunnah, Pak. Iya. Tapi dihitung sampai berapa? Iya. Terakhirnya di mana? Tambahin lagi itu. Berarti itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan tuh. Hah? Kan menyakitkan tuh. Antum udah selesai tahu keluar dia. Iya, antum berwuduk dulu atau mandi dulu atau apa kan? Setelah itu lengkapi yang kurang. Lengkapi yang kurang. Cuman di situ kan kondisi Masjidil Haram itu kan ramai. Ya kan? Ke tempat toilet, tempat apa jauh. Makanya kalau bisa sediakan ini gitu. Ya. Jangan disemprot-semprot, itu enggak sah wudu kita itu. Dia membedakan ghusl membasuh sama mas ya kan? Kalau mengusap masah ke ini kan. Kan kebanyakan kita lihat mutawif itu itu kekurangan itu. Ketika dia mengajarkan kepada jamaah itu yang. Tapi kalau dia kan namanya ghusl itu kan mengairi itu. Nah, boleh dia disemprot, tapi syaratnya airnya mengalir. Tapi diginin itu enggak. Itu bukan ghusl namanya. Itu nama masih. Dia bedakan ada ghusl dengan masih. Mengusap dengan membasuh. Kan ayatnya jelas. Waksilu kan. Allah perintahkan untuk membasuh, bukan masih. Berbeda tayamum. Kau tayamum mustahil di sana. Sana air berlimpah, gitu kan? Gitu. Makanya kalau kita haji umroh sediakanlah air aqua atau misalnya ya seukuran inilah aqua galeh misalnya kan. Bisa. Karena boleh kita satu kali aja kan. Amapun taslis 3 kali itu sunnah dia. Yang penting wajibnya satu kali aja dia. Kemudian wal khamis al-lubsu fil masjidi li junubi muslimin illa lidururah. Lubus artinya adalah berdiam di dalam masjid. Nah, karena junub kecuali untuk dururah. Misalnya dia berbeda kalau dia sekedar lewat. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tasilu. Nah, jadi orang yang junub itu berdiam diri pun dia tidak boleh kecuali darurat dia itu. Lewat saja. Kan ayatnya wala junuban illa abiri sabilin hatta tasilu. Misalnya seperti itu lewat dia. Masjid ini kan anggap aja berapa pintu 8 atau di Masjid Nabawi lah. Pintu kan banyak. Misalnya kita ada pintu 12. Kemudian toiletnya di pintu 14 misalnya kan. Kita misalnya tiba-tiba junub, misalnya kita ketiduran di mandi janabah atau apalah kan. Nah, lalu kita mau ke toilet, ke WC atau mandi atau keluarlah. Jalur keluarnya pintu di ujung. Jadi dari pintu sana lewat aja kita kan masih dalam kondisi masjid tuh, lewat aja kita. Maka tuh boleh itu nama abir. Melewati itu kan baru sampai ke ujung. Yang enggak boleh itu dia junub pintu 12 singgah-singgah dia. Coba teman santa. Atau ada nampak Zam-Zam sinan minumlah. Itu nak lubus namun. Itu mesti terhitung lubus itu berdiam diri. Karena hitungan di dalam orang Arab itu lubus itu berdiam diri itu seperti kita sholat misalnya tumaninah. Misalnya kan nih subhanallah bihamdi kan. Itu habis itu sami Allahu liman hamidah kan kita diam sebentar itu sudah termasuk lubus. 1 detik atau 2 detik itu namanya lubus. Makanya kalau kita ditimpa salah satu yang 3 itu, kalau kita di ujung lewat aja kita. Lewat aja meskipun dalam keadaan di lamas mesti kan lewat itu. Karena pintu yang bisa keluarnya lewat sana. Kecuali di sampingnya ada pintu. Atau kamar yang ada di masjid. Itu enggak termasuk masjid. Terhitung kalau misalnya dibilang masjid, ya itu.
Kalau dia masuk bagian dari masjid, mesti dia kena dia itu. Soalnya dia tinggal di situ. Iya. Jadi kalau misalnya si Garin itu ihtilam, setelah dia tahu pagi-paginya kan dia harus segera bersuci kan, itu. Nah, jadi ada juga kondisinya misalnya, di sini nanti ada. Kemudian kaman ihtalama fil masjid ya, seperti yang mimpi basah dalam masjid. Wa ta'adzara alaihi khurujuhu minhu li khaufin ala nafsihi aw malihi. Atau dia itu i'tikaf dalam masjid. Cuman tahu-tahu dia mimpi. Tapi khawatir kalau di luar, nanti kalau dia keluar kok ada apalah bahaya yang mengganggu. Atau kalau dia keluar nanti barang-barangnya bisa hilang, ya kan? Di situ ada uzur baginya, maka boleh lebus di sana. Nah, kemudian di situ juga ada di sini nggak ada. Kemudian apa yang harus dia lakukan misalnya? Dia tayamum. Kemudian tayamumnya ini harus dibedakan Bapak Ibu. Misalnya si fulan dia berdiam diri dalam masjid. Apakah karena i'tikaf atau karena dia numpang tidurlah di masjid di malam hari ya kan, mimpi basah. Lalu dia khawatir kalau keluar dia WC-nya atau kamar mandinya itu agak jauh misalnya kan, seperti masjid-masjid yang kita ada itu kan, seperti di sini kan di bawah itu kan. Kalau dia takut barangnya kalau ditinggalin hilang, kemudian atau bisa mengancamnya nyawanya, maka baginya tayamum. Tayamumnya itu pun ada syaratnya juga. Enggak boleh dia tayamum di dinding-dinding masjid itu. Ini yang enggak punya masjid, Bapak Ibu. Ya kan? Dia ihtilam nih, keluar enggak bisa, darurat, uzur. Lalu apa yang harus dia lakukan? Kalau ketika masuk waktu salat ya kan, dia tayamum, ya kan? Tapi dia tetap hukumnya dia masih junub, tapi dia tayamumnya itu karena salat. Tapi setelah selesai baru boleh mandi lagi dia kan, seperti yang di bab toharo yang dulu kan. Kemudian dia enggak boleh menyentuh debu masjid. Iya, yang bolehnya adalah debu yang dibawa oleh angin. Nafizah misalnya ini. Apa nama tuh? Jendela. Ventilasi jendela lah kan. Dia keluar diambil itu. Jadi debu yang dibawa oleh angin, bukan yang dalam masjid. Karena itu kesucian karena dia bagian dari masjid itu. Itu baginya yang ihtilam. Jadi keluar dia sekitar mungkin dari apa kan ada kaca kan, jendela, yang ambilnya sedikit kan, tak bisa itu. Intinya adalah debu yang dibawa oleh angin itu. Kalau baju teman itu masih bisa tuh Pak. Yang nggak boleh itu yang berkaitan dengan masjid itu. Dindingnya nggak boleh itu. Nggak boleh kita apakan. Kalau Imam Rafi'i lebih ketat lagi dia. Nggak boleh beliau itu. Beliau mengharamkan apa yang di dalam masjid. Nggak boleh dipakai untuk jadi tayamum. Itu Imam Rafi'i. Ya, salah satu imam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita belajar mazhab Syafi'i Bapak Ibu, kalau mendengar Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Subki, tiga itu sering disebut di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i itu. Di antara tiga tadi itu, kalau ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Subki, tiga-tiganya ini berselisih, dahulukan kaul Imam Nawawi. Itu kaedahnya. Jadi kalau kita baca kitab mazhab Syafi'i, kaul Rafi'i, kaul Nawawi, kaul Subki. Tapi pembahasan cuma satu. Tapi mereka ada perbedaan pendapat. Nah, kata para ulama itu dahulukan kaul Nawawi itu. Kemudian amma uburul masjidi marran bihi min ghairi muksin fala yahrum. Adapun dia melatih masjid satu kali dan dia bukan berdiam diri, muksun, ubur lewat. Adapun dia lewat dalam masjid marran sekali tanpa berdiam diri, fala
yahrum, maka dia tidak diharamkan. Bal wala yukrah fil asah. Ini kata dalam kata penulis, akan tetapi dia pun tidak makruh fil asah, dalam perkataan yang lebih sahih. Misalnya kayak tadi, lewat aja dia. Lewat saja dia dalam masjid. Wa taraddudul junubi fil masjidi bi manzilatil lubus. Dan berbolak-balik orang junub itu di dalam masjid, dia sama kedudukannya dengan lubus. Misalnya seperti tadi kan, di pintu 12 dia berdiri. Kemudian di pintu 14 itu jalan keluar untuk ke kamar mandi. Kalau sekedar lewat saja dia, lalu saja dia, itu tidak mengapa, itu terhitung ubur atau abir, wala junuban illa abiri sabilin. Itu kategori berjalan dia. Tapi katanya taraddud itu berulang-ulang, singgah dia. Singgah di sini. Kalau misalnya di sana ada perpustakaan, singgah juga dia, maka itu dia termasuk kategori lubus atau mukus, berdiam diri. Ya. Nah, Imam Nawawi lebih kuat dalam beliau, pemahaman beliau, istidlal beliau lebih, kaedah beliau lebih. Karena Imam Nawawi itu mengumpulkan kaul termasuk kaedah dari Imam Syafi'i, dikumpulkan sama beliau. Maka salah satu penyebab kaul beliau itu lebih didahulukan. Makanya Riyadhus Shalihin itu laku. Lihat aja kita belajar kitab mazhab Syafi'i. Qala al-Imam Nawawi, pasti jumpai itu. Imam Rafi'i, Imam Subki, masih banyak lagi itu. Imam Bajuri, masih banyak itu. Lubus, Pak. Lubus berdiam diri. Ya. Kadarnya itu adalah tumak ninah. Kalau dia misalnya sama kadarnya dengan tumak ninah, itu dia termasuk lubus. Ya. Jadi kalau pagi di dalam masjid Terhitung lubus, Bu. Tak boleh. Dihukumi tetap Lubus dia. walaupun bolak-balik. Ya, misalnya kan pintu sana, dia posisi di sana, pintu keluar di ujung. Putas kalau kan singgah lo ambil zam-zam minum. Tu siko ada pustaka misalnya kan, nabil pun pernah baca ustaz saya lihat. Kan di dalam itu kan ada terkadang rak buku-buku kan. Hanya bepos ustaz. Jadinya nak abir atau sudah tertemu mukus atau lubus. Meskipun dia sebentar saja, berdiri aja dia sebentar itu. Itu terhitung lubus. Tapi yang dia masuk abir tu lewat aja dia dari sana langsung saja. Iya, jangan singgah-singgah kita. Iya, meskipun masjid itu besar seperti ini, anggap jadi takwa kan. Kan besar nih. Dia di ujung sana, sedangkan posisi di bawah. Singgah dulu kan dia melihat, kan ada di atas tu kan. Kan ada lowong tu kan. Dia lihat dia dulu di bawah. Itu termasuk sudah lubus tu. Senang dia lagi. Atau dia lewat tempat AC. Tempat AC. Atau dia lihat apa nama tu? Jadwal solat kan? Apa? Ya. Meskipun dia mau keluar juga, cuma dia dari sana sini bolak balik dia. Pokoknya dia masih berputar dalam lingkungan masjid, meskipun dia tidak berdiam di sana. Misal di sini jalan, sini ada, misalnya ada AC misalnya kan, dia itu jalan, taruh, tidak boleh itu terhitung lubus, sudah ada masuk lubus. Itu. Kalau mau langsung aja dia ke bawah itu. Kemudian wa kharaja bil masjidi al madaris war rubut. Jadi selain masjid itu adalah sekolah dan rubut. Itu yang apa namanya itu bersebelahan dengan masjid itu. Rubut itu yang terikat, Pak. Terikat. Misalnya ini masjid, ini bangunan sekolah itu. Ini kayak ini ruang ini kan. Kalau masjid kan di atas, Bu.
Enggak. Itu tergantung dari misalnya pewakif sama orang yang memberikan sumbang masjid. Katanya, saya mau bikin masjid tapi ada sekolah di masjid tersebut kan, dibatasi sama dia. Sama pewakif ini kan, yang tukang wakaf kan, masjid itu dari sana sini. Selebihnya kamar untuk orang mau nginap, atau untuk Ibnu Sabil mau nginap, atau untuk ruangan sekolah belajar ada guruf-gurufnya. Berarti sudah terpisah ya kan. Nah, tapi kalau yang kesalahan di kita itu terkadang pewakaf memberikan ini tanah ada sekolah ada mes, tapi nggak dikasih tahu batasannya itu. Itu kebanyakan di kita itu. Maka orang nggak tahu mana masjid, mana sekolah itu, mana batasannya ya kan. Kadang ada juga kan di masjid itu ada ruangannya kan. Ini harus dijelaskan yang mana masjid, yang mana ruangannya. Tapi kalau ruangan itu masih masuk lingkungan masjid, maka dia termasuk lebus tadi itu. Oh, kalau ruangan itu termasuk lingkungan masjid? Ya, dikatakan bukan lingkungan, bagian dari masjid itu. Ya, kayak ini kan? Ini boleh? Ini boleh, Bu. Yang nggak boleh itu, misalnya, anggap saja masjid nih. Anggap aja masjid. Kemudian di sebelah dibikin ruangan ya kan. Sekarang pertanyaannya, yang masjid itu yang mana? Ya kan? Segini aja sampai situ. Nah, atau katanya guruf tadi itu, gurfah tadi itu, kelas-kelas itu bagian dari masjid katanya. Itu baru termasuk kategori lebus. Tapi kalau dia dalam satu bangunan, dipisah sama dia kan. Masjid dari sini ke sini. Adapun dibuka pintu masuk kelas itu sudah bukan bagian dari masjid. Nah, itu dia tidak terhitung lubus. Seandainya dia guru perempuan misalnya mengajar, tiba-tiba haid, tiba-tiba junub gitu. Kalau sudah dikasih tahu ini masjid segini, ini sekolah. Kan ada masjid dan sekolah kadang bersatu itu. Nah, makanya bagi yang pewakif itu harus dijelaskan apa nama itu batasannya. Punya tanah 2000 meter. Memang niatnya baik kan? Bikin sekolah, masjid dan sekolah. Tapi katanya dia nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu. Orang bikin bangun masjid, bikin langsung sekolah aja. Tapi nggak dikasih tahu batasannya sampai mana itu. Itu yang jadi muskilnya di sana itu. Apalagi wakifnya kalau sudah meninggal, kita nggak tahu bagaimana apanya itu kan. Nah, makanya kalau kita mau berniat baik, sampaikan 2000 meter, 1300 masjid. Sisanya sekolah DIT atau apa. Ya, kalau ini kan jelas apa? Diperluas itu. Ya, lebih bagus. Ya nggak apa-apa kan. Tergantung kesepakatan tadi kan. Ya perluasan itu kan nggak masalah. Tanya kepada yang di awal ya kan. Tanya kepada ahli warisnya kan. Boleh. Jadi langsung di tanah sama asrama aja sih. Nah, jadi ketika itu kan dihadirkan dengan ada anggota DPR yang membangun. Dia nggak ada tanah kita. Jadi tanah itu dipakai di asrama yang dulu itu kan diganti dengan kita. Tidak ada yang itu. Kalau misalnya sudah diwakafkan dari awal misalnya kan, namanya kan wakaf itu kan tanah bukan milik pribadi itu, sudah milik umat dia itu. Boleh. Tapi harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kan. Seperti di Arisalah itu yang punya wakaf pertama kan siapa nama itu? Diperluas itu. Sampai ke ujung tuh, sampai ke bukit itu, Pak. Iya, wali ahli waris sudah enggak peduli dia lagi kan. Karena wakaf itu kan namanya sudah milik umat. Di siapa saja mau mengembangkan silahkan. Itu wakaf itu.
Kalau sekolah di atas masjid, kadang-kadang apa itu apakah masuk sebagai masjid? Sekolah di atas Pak, di bawah masjid. Ke atas. Iya. Kalau misalnya dia bagian, iya, di atas ruang kelas ya Pak. Kalau misalnya dia itu katanya bagian dari masjid, berarti kalau dia kena apa, salah satu tiga ini kan, berarti kan lubus masih dalam masjid kan. Tapi kalau sudah dipisah sama dia, masjid cuma di bawah, di atas bukan masjid lagi tanya kan, itu tidak masalah Pak. Tapi cuman itu tanya dulu, atasnya bagian apa nih, kan? Masuk masjid atau luar masjid. Tapi kalau orang mau sholat karena penuh di atas nggak masalah kan? Karena mau sholat kan di mana saja dengan syarat selagi suara imam itu terdengar. Itu. Misalnya penuh di sini, di jalan orang sholat selagi masih terdengar itu boleh sholat. Itu. Iya. Harus tanya dulu kepada yang orang pertama yang buat itu Pak. Biar kita nggak ragu, kita nggak tahu. Dibikin sekolah di atas, ada guru, ustazahnya, ternyata atau istilam ya kan. Jadi kita nggak tahu kalau dia bagian dari atas sudah termasuk lubus dia kan. Tuh. Ustaz, insyaallah